Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antal azizul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ala sakilatih. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu mina abdi ida amila amalan ayyuknahu. Puja beserta puji kita aturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, wabil khusus semua pemirsa yang ada di tempat mana saja. Mudah-mudahan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian hikam di channel MUI Kabupaten Purwakarta. Tiada lain, mudah-mudahan kajian hikam ini untuk memotivasi kita lebih mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat bagaimana keadaan orang-orang yang sudah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melihat keadaan orang-orang yang sudah kategori kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pemirsa yang ada di mana saja, khususnya di Kabupaten Purwakarta, di dalam pembahasan ini masih menerangkan permulaan atau pemula bagi orang yang suluk, bagi orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang salik itu orang yang berjalan menuju hadrah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dibahas di dalam fase yang pertama, yaitu jangan sampai ketergantungan, khususnya yang jadi pemula untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal, tapi harus benar-benar bergantung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal itu hanya untuk jembatan untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian ini, ketika kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu ada dua bagian. Pertama, ada yang ditetapkan oleh Allah di dalam asbab, ya. Dan kedua, ada orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tajrid. Sebelum kita lebih mendalam membahas masalah apa yang namanya asbab dan apa yang namanya tajrid, Syekh Athaillah di dalam kitab hikamnya menerangkan bahwa yang
disebut asbab itu yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Sedangkan yang disebut tajrid itu adalah orang-orang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Jadi perbedaan antara asbab dan tajrid, kalau asbab itu orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan duniawi, sedangkan tajrid itu adalah orang yang meninggalkan ya pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ini semua baik yang tergolong asbab maupun yang tergolong tajrid ini sudah ditentukan secara hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi orang yang pemula untuk berjalan menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima posisi kita di mana, apa posisi kita di asbab atau posisi kita di tajrid. Jangan sampai memaksakan kehendak kita diposisikan oleh Allah di asbab, tapi memaksa untuk posisi di tajrid, atau sebaliknya kita diposisikan oleh Allah di tajrid tapi memaksakan kehendak untuk dijadikan dalam asbab. Karena dua-duanya baik yang diposisikan di dalam asbab maupun yang diposisikan tajrid itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab baik asbab maupun tajrid semuanya tidak melepaskan daripada duniawi, karena memang hidup sekarang di duniawi. Jadi istilahnya walaupun tajrid tapi tetap tidak melupakan masalah duniawi, apalagi asbab. Oleh sebab karena itu pemirsa yang hadir di channel MUI Kabupaten Purwakarta, yuk kita simak pembahasan masalah tajrid dan asbab ini. Syaikhul berkata dalam hikamnya, Bismillahirrahmanirrahim, iradatu kat tajrid ma iqamatillah ya kafil asbab minasyawatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma iqamatillah ya kafil tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Artinya kehendakmu agar semata-mata beribadah pada Allah sudah menempatkan dirimu sebagai golongan yang harus berusaha untuk mendapatkan kehidupan duniawimu. Maka keinginan seperti itu termasuk perbuatan atau syahwat yang halus. Sedangkan keinginanmu untuk berusaha pada Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan dirimu di antara golongan yang semata-mata beribadah. Mengikuti keinginanmu itu berarti engkau telah turun dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Di dalam perkataan Syaikhul ini, ketika Allah menempatkan bahwa orang itu harus ada di makom tajrid, tapi dia terbelisik di dalam pikirannya, terbelisik di dalam pikirannya bahwa dia pengen, padahal Allah itu sudah menempatkan di dalam asbab. Jadi orang itu sudah ditempatkan ya, orang itu sudah ditempatkan di dalam asbab, tapi dia terbelisik dalam pikirannya supaya ada di dalam tajrid. Itu sebetulnya minas syahwatil khafiyah, dari syahwat badaniah yang halus. Artinya bukan kehendak yang dikehendaki oleh Allah SWT, tapi itu keinginan syahwat yang halus, bukan hanya karena Allah,
bukan Allah yang menggerakkan itunya, bukan Allah yang pengen supaya orang itu dalam tajwid. Tapi itu kehendak hawa nafsu yang halus. Walaupun memang secara hakikat kehendak hawa nafsu yang halus itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang itu mengharapkan di dalam asbab. Tapi Allah sudah menempatkan bahkan memposisikan di dalam tajrid. Oh itu mah inhitatun minal himmati aliyah. Itu mah turun dari cita-cita yang tinggi karena orang itu sudah dekat diri terhadap Allah SWT. Kenapa? Harus bergelimut lagi dengan urusan-urusan yang duniawi. Oleh karenanya yang sudah ditetapkan di dalam asbab ya harus disadari dan harus ridho bahwa ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah ditetapkan di dalam tajrid harus diterima, ini juga sudah ketentuan dalam ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya orang yang sudah ditetapkan di dalam asbab itu ada 5. Pertama, ya, dengan dia usaha duniawi bisa menyelamatkan agama. Itu berarti posisi dia mencari dunia itu insya Allah ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, ketika orang itu terjun di dalam asbab, di dalam usaha, tidak tomak. Ya. Dengan terjun di asbab itu yang kedua tidak tomak. Dan yang ketiga, dengan asbab itu, dengan usaha duniawi itu, dia itu suka silaturahmi. Itu dalam kitab Hikam juga. Dan yang keempat, dengan dia dimakomkan di dalam asbab itu, suka memberi fakir miskin, orang yang tidak mampu, ya. Dan yang kelima, insya Allah suka merealisasikan hartanya di dalam ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada yang 5 tanda-tanda ini berarti orang itu diposisikan di dalam asbab. Ada lagi tanda-tanda yang diposisikan oleh Allah SWT di dalam tajrid. Mana tanda-tanda orang yang diposisikan oleh Allah di dalam tajrid? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mengabaikan masalah duniawinya. Dan yang kedua, menghususkan diri beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjamin hidup duniawinya karena beribadah dan mengamalkan secara ikhlas. Dan yang ketiga, menempatkan diri dalam hidup sederhana yaitu qanaat dan menjaga kehormatannya dalam hubungan sesama manusia. Dan yang keempat, tidak menyia-nyiakan pemberian Allah SWT yang telah diterima oleh hambanya itu yang tak terduga untuk kepentingan umat manusia. Jadi ada tanda-tanda yang diposisikan di dalam asbab dan ada tanda-tanda yang diposisikan di dalam tajrid. Yang akhirnya kesimpulannya, ketika orang itu sudah diposisikan di dalam asbab tapi di dalam pikirannya terbelit mau tajrid, mau khusus, gitunya, maka itu termasuk dari syahwat badaniyah yang halus, bukan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang sudah diposisikan di dalam tajrid tapi dia terbelit dalam pikirannya mau ke asbab, mau ke usaha duniawi, maka orang itu turun dari cita-cita yang atas karena dia sudah di makom yang atas, tapi kenapa mau turun lagi itu? Oleh karenanya ya kita jalani aja sampai Allah bisa merubah posisi kita dari asbab ke tajrid, ya, atau posisi kita dari tajrid ke asbab, insya Allah. Yang penting kita berusaha bagaimana supaya bisa
merubah dari tajrid ke asbab atau dari asbab ke tajrid, ya pertama kita harus banyak bersyukur. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah akan bagiannya satu kaum sehingga dirinya tidak merubah. Dengan apa perubahan itu? Dengan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, banyak berdoa. Di antara doa yang suka dibacakan oleh Rasul, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya muhawwilal hal, hawil halana ila ahsan hal. Ya mudah-mudahan dengan bersyukur dan banyak doa, mudah-mudahan Allah bisa memindahkan yang tadinya dari makom asbab ke tajrid. Ya, itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan dengan kajian hikam ini yang cuma secara letterlek, secara dohiriyah, kalau pengen mendalam mungkin harus ada kajian yang khusus. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita terinspirasi, bahkan termotivasi menerima apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya baik asbab maupun tajrid semua itu kehendak dari Allah. Insya Allah kedua-duanya juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa perjelas di dalam kitab Hikam Satu Ilah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi pemirsa yang mendengar kajian ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.